Di episode kali ini kita akan ngobrolin soal polemik kebudayaan dan pengaruhnya sampai diskusi filsafat sastra sekarang. Ya, gimana? Jadi lu jangan dong tamu-tamunya siapa? Iya lu. Nah, coba nih. Di sini kita ada kedatangan dua tamu. Yang pertama itu adalah Perto Tukan, seorang penyair, dan yang satunya adalah Gustav De Ganis, seorang karya oksimoron. sastra. Karya sastra. Oh, dia adalah karya sastra itu sendiri. Ya, ini adalah satu karya sastra. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin soal dampak-dampak dan juga akar dari diskusi yang disebut terkenalnya sebagai Bukan akar. polemik kebudayaan. Bukan akar, turunan. Enggak, akarnya juga kita ngomongin kan. Akarnya berarti Kenapa bisa ada diskusi ini? Oke, coba jelaskan kenapa bisa ada diskusi ini. Oke, jadi kan sebetulnya polemik kebudayaan kan dimulainya bukan sejak di tahun ini kan tahun 20-an ya. Berapa sih? 40-an, 48. Enggak, jauh sebelum itu. Iya. Cego. Enggak dong. Enggak, itu tahun 20. Ki Hajar Dewantara nulis. Oke, Hajar ya. Itu tahun 20-30-an kalau nggak salah kan. Di tahun 20-30-an itu kan orang pada berdebat karena yang ngawalin kalau nggak salah kan tulisannya Sultan Takdir kan. Karena Sultan Takdir itu merasa bahwa jadi kebudayaan Indonesia yang akan datang itu bukanlah kumpulan dari kebudayaan masa lalu, kebudayaan Nusantara. 30-an. Ya tahun 30-an ya. 20-an. 30-an sih kayaknya. Nah, jadi kan posisinya adalah di satu sisi ada Sultan Takdir Ali Syahbana yang mau ngomong tentang filsafat kebudayaan atau paradigma kebudayaan Indonesia yang mengabdi ke barat, yang harus mencontoh barat. Dan Enggak, dia bilang bukan mencontoh nih. apa? Menginkorporasi antara keduanya. Oh ya, ya. Bilang. Iya kan? Ya, jadi ada Sultan Takdir Ali Syahbana yang mau mencontoh atau menginkorporasi kebudayaan barat, dan ada juga Sanusi Pane kan yang Ki Hajar Dewantara yang mengacu ke menggali kebudayaan timur, menggali jati diri dan seterusnya. Buku apa? Ini sebenarnya bukan buku kan, aslinya kan dia kumpulan tulisan di koran kan. Ya, Debatan di Pujangga Baru tau ya? Pujangga Baru dan beberapa majalah di masa itu sih. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya beberapa majalah bukan cuma Pujangga Baru. Iya, ada di sini. Suara Umum apa? Suara umum, betul. Dan juga ada di majalahnya Taman Siswa ya. Taman Pusara juga ada, tetapi kayaknya sih naskah yang di Pusara itu nanti diterbitin juga di Pujangga Baru. Dan sebetulnya kan diskusi ini dimulainya bahkan dari akhir abad 19 kalau nggak salah toh. Yang ada ini loh, Sultan 18-an. Takdir kan bukan pertama kan? 18-an gitu. 1800-an gitu. Karena kan ada orang kayak misalnya kalau di Jawa itu ada Noto Suroto. Iya. Itu orang yang belajar sastra Belanda, filsafat bahkan filsafat Eropa, dan merasa bahwa itulah yang dimaksud dengan kebudayaan. Ya, apa yang ada di Nusantara ini bukan kebudayaan dalam arti yang proper lah dianggapnya kan gitu. Jadinya bahkan ketika tahun menjelang 45 itu revolusi fisik dan seterusnya, Noto Suroto kan mendukung Belanda akhirnya. Dia nggak merasa diri sebagai bagian dari Indonesia gitu. Nah, attitude atau sikap kayak gitu tuh sebenarnya udah dimulai dari sono, dari sejak si Noto Suroto itu yang kemudian berkembang ke dalam sikapnya STA. Tapi semua ini kan dimungkinkan karena ada pendidikan barat, politik etis itu kan. Dan kalau nggak salah juga ini deh apa, perkembangannya kan setelah ini orang akan terus merujuk ke sini kan. Kalau lihat diskusi-diskusi tentang sastra, misalnya apa toh? Tahun 50-an tuh ada diskusi tentang sastra daerah. Ya. 50-an mani Kebulekra sebenarnya kan tarikan-tarikan ke sini juga. Kalau mau ditarik garis ya. Ya, urut-urutannya kan dari sini terus Gelanggang kan? Gelanggang. Terus Mani Kebulekra, ya kan? Coba karya sastra ini ngomong tentang surat kepercayaan Gelanggang gimana? Saya karya sastra. Ya. Saya sebagai karya sastra ya. Kering. Surat kepercayaan Gelanggang itu apa sih? Saya pikir kering. Surat kepercayaan Gelanggang itu merupakan sebuah manifesto, ya, yang didukung oleh orang-orang yang disebut dengan seniman gelanggang. Mereka itu muncul karena ingin melawan takdir. Sultan Takdir. Makanya kan? Maka mereka bikin kumpulan puisi bersama. tiga menguak takdir. Gitu.
Tetapi sebetulnya kalau kita ngelihat isinya surat kepercayaan gelanggang kan dia nggak mau kepada melap-lap kebudayaan lama. Iya. yang sebenarnya itu kan posisinya takdir, persis kayak gitu kan. Enggak. Takdir kan internasionalis. Iya, dia nggak mau melap-lap kebudayaan lama. Oh iya, sebenarnya sama posisinya. Iya, Iya. sama-sama modernis lah katakanlah Iya. dari segi seni itu, nggak mau yang tradisional. Tetapi mereka menuduh meskipun takdir visinya kayak gitu Nggak modernis, tetapi secara karya dia nggak kayak gitu. Iya, masih kayak kebudayaan. Dia memang tetap kebudayaan lama dengan Iya. gaya-gaya puisi layar terkembang, Melayu. pujangga barunya gitu kan. rima-rima kayak gitu ya. Nah, Jadi mereka pengen melampaui itulah avant-garde zaman itu. Tapi mereka pun nggak sepenuhnya itu. Ulang, tapi mereka pun nggak sepenuhnya itu kan. Kayak misalnya Hairil masih pantun. oh ya, ya. beberapa puisi itu beberapa kita mencoba beberapa. keluar. Yang menarik itu sebenarnya ini kan tahun 30-an nih. Dan mereka mulai berpikir tentang kebudayaan Indonesia. Oh iya, benar-benar. Mau dikemanakan nih? Apa nih kebudayaan Indonesia nih? Padahal Indonesia sendiri sendiri itu tuh belum ada tuh. Oh, itu tahun 30 ya? Iya, benar. Kan Indonesia sendiri secara secara resmi dikatakan gitu kan 17 Agustus. Ya. 1945 kalau kita mau tarik lebih jauh sedikit. De facto de jure, tapi sebagai konsep di orang-orang ini pasti udah ada. Iya. Udah konsep segala macam udah Iya. Ya konsep sih dari tahun itu 1800-an Ya. itu. Jadi secara konsep baru ada di sini lah mulai. Enggak, konsep pasti udah ada sebelumnya. Gua rasa secara politik gitu-gitu kan sejak Ya, sebelumnya. pergerakan Tahun ketika 20-an. ketika ST sosial berubah nama jadi bahasa Indonesia, Oh, pakai iya, nama iya, bahasa iya. Indonesia Oh, dan SKPD menggunakan itu. Indonesia itu loh. Apa Itu kan udah ada SKPD? imajinasi ke arah situ kan. ISDV. ISDV. Nah, Itu berubah itu udah mulai ada konsep itu. Cuma baru konsep kebudayaannya baru Baru di zaman-zaman mereka Gambarkan inilah di sini, mulai mungkin juga sebelum ya itu Ya, zaman Noto era-era Suroto itu. segala macam. Cuma karena ini ada sebuah ini kan dikumpulkan tahun 48. Artinya pasti ada kebutuhan tuh. Ya. Kenapa dikumpulin? Artinya Ya, kan enggak pas, berarti ini kan ketika kebanyakan ini ditulis berarti zaman Jepang kan? Ya. enggak, sebelum Jadi Jepang enggak, malah. Oh, 38 Jepang udah ada malah. Ya, aduh, Enggak, lu belajar sejarah Indonesia. Gustaf de Ganis. Sastra Lu Indonesia. tolong belajar sejarah. Ya, 43 ya, salah. Iya, tolong. Nah, Jadi jadi 8 tahun apa tuh ya? 1938 ya tahun-tahun ini masih yang udah mulai ada Volksstraat gitu-gitu. Oh, iya. Udah mulai ada pribumi diberi tempat dalam menentukan nasib. Karena ada wakil-wakilnya, makanya ada Dr. Stomo di sana. Ini ada Dr. Stomo juga nih. Ada. Di dalam buku ini. Dr. Stomo mewakili dari Surabaya. Ada Husni Tamrin untuk Ya. Batavia gitu-gitu. Bahkan Purbacaraka pun Purbacaraka. ada nih, ahli sastra Jawa itu. Jadi maksud gua perdebatan itu udah ada tuh sejak 1800-an mungkin dalam politik segala macam ada, tapi kebudayaan juga mungkin udah sejak dari itu ya. 1800-1900-an awal, tetapi yang kita perlu periksa apa yang ada di benak si Ahdiat Kami Harja ini ketika di tahun 1945 setelah itu, setelah 45, 48, dia mulai mengumpulkan ini untuk dibukukan. Apa keperluannya? Apa keperluan dia gitu. Nah itu yang penting tuh menurut gua. Karena kan konteksnya kan dia membukukan ini nggak berapa lama setelah Indonesia merdeka ya. Jadi kan kalau bisa mengira-ngira kan bisa aja dia ada kebutuhan untuk merumuskan kebudayaan Indonesia. Sehingga ada perdebatan-perdebatan seperti itu barangkali di masa itu Ahdiat langsung sebenarnya kita sudah melakukan ini dan jadi kumpulin terbitlah sebagai buku gitu. Dan ini nggak berhenti di sini sebenarnya toh. Kan kalau lu ingat tahun 90-an awal ya. Itu ada lagi debat kayak gini. Yang kemudian dibukukan oleh siapa? Tebel banget. Isinya adalah meneruskan perdebatan tentang ini. Banyak banget yang ikut, ada mulai dari Afrizal pun ikut. Afrizal, ini yang Muhammad apa? dan seterusnya. Apa? Desa kota itu. Bukan beda lagi. Bukan. Ini hampir berbarengan sama waktu polemik sastra Maksasai Pram itu loh, hadiah Maksasai. Di era-era itu. Jadi ini selalu menjadi rujukan untuk orang ngomongin dasar-dasar kebudayaan Indonesia gitu. Nah, kalau kita ngomongin polemik kebudayaan ini dalam konteks pembelahan
bentuk-bentuk kesenian atau dalam konteks sastra misalnya, itu kerasa nggak sih? Maksudnya kayak ada nih pemikiran sastra yang kemudian sampai katakanlah sampai sekarang itu masih merujuk atau masih bisa ditaruh di posisi STA. Ada yang posisinya ada di posisi Sanusi Pane misalnya seperti itu. Kan kalau kayak di tahun 50-an kalau nggak salah kan IPOCD ada debat soal sastra desa dan kota kan. Nah, kalau pertanyaan gitu gue rasa sih terus ya. Selama ada upaya untuk melindungi melindungi kebudayaan tradisi Indonesia gitu, itu akan terus nih gue rasa. Ada yang bervisi menjadi bagian dari pergaulan global, ada yang berupaya untuk misalnya menggali. Nah itu pasti gue rasa tuh ada, dan pasti ada juga yang karya-karya atau seni sastrawan yang mencampurkan keduanya itu, ada di tengah-tengah lah. Nah, misalnya yang kayak kita batasi dulu di masa sampai Orde Baru lah, yang masih posisinya cenderung ke barat gitu ya betul. Anjing, Orde Baru. Nah, sampai dengan masa Orde Baru berakhir. Enhadini itu kayak gitu. Oh, jelas banget judul. Karena ya dia selalu ada bulenya di dalam karya. Iya. Ya. Selalu ada semacam ada semacam orang luar gitulah yang datang. Dan bahkan jangan salah lu, Bloomington orang-orang Bloomington Budi Dharma. Ya. Tapi bersamaan dengan itu kan banyak banget yang berdasarkan wayang tuh. Oh iya. Di tahun-tahun itu. Iya betul. Bahkan digunakan untuk dalam tanda kutip menurut Marshall Clark tuh. Marshall Clark ya. Itu digunakan metode penggunaan wayang ini digunakan untuk menghindari sensor kan. Oh iya. Kayak misalnya Linus Suryadi, Pengakuan Pariem itu. Banyak banget yang kayak gitu pakai ini kan tradisi-tradisi timur. Ronggeng Duku Paru. Dan biasanya yang sudah masuk ke situ nggak masuk ke yang barat ya? Maksudnya nggak masuk ke barat itu dalam pengertian bikin karya yang seperti bikin karya yang kayak orang-orang Bloomington atau apa? Kayaknya enggak deh. Gue jarang menemukan ada yang kayak semacam dikir dari seorang sastrawan Indonesia tuh kayaknya nggak ada tuh. Kayaknya lempeng-lempeng aja kan? Lempeng semua. Sekali dia itu trademark udah itu aja terus. Ya. Nggak ada. Siapa coba? Siapa? Ada. Tarji kan berubah dari apa? Enggak, bukan itu, style sih. Oh style lah. Style apanya? Style puisinya. Dari liris ke enggak, kalau itu mungkin problemnya agak beda. Karena itu apa yang dia upayakan cuma menjadi booming di saat tertentu doang. Oh iya. Setelah itu orang kayak cuma sekedar kayak letupan pada perjalanan sastra puisi lisan doang kan? Puisi liris kan? Kan di tegangan kayak gitu kan kerasa di puisi-puisi tahun 50-an kayak Sitor, Pulanglah Dia Si Anak Hilang gitu loh. Nah, kalau gitu tuh ya yang dia nggak bisa pulang walaupun badannya sudah pulang tapi pikirannya masih di Paris, di Prancis. Bahkan di Sitor itu bukan cuma di puisi tapi di cerpennya juga tuh. Kayak gitu juga. Kalau lu baca yang dikumpulin si JJ Rizal. Ibu pergi ke surga tuh kayak gitu banget. Iya. Menggambarkan seorang anak ya penulis dan segala macam tokoh itu pulang ke kampungnya ketika ibunya meninggal, terus dia melihat perubahan atau bukan cuma perubahan tapi dia melihat sesuatu yang dulunya seperti apa dengan imajinasi dia sekarang gimana gitu. Ada tuh tapi di Sitor. era-era 80-an tuh kan juga ada yang susah diklasifikasikan kan. Outlooknya ada di satu sisi barat banget tapi juga kayak ada tradisi di belakang agak jauh tapi masih kerasa posisinya. Kayak misalnya di puisi-puisinya Afrizal. Di puisi-puisi Afrizal Maulana, jadi kan kerasa banget baratnya kelihatan lah ya bahwa dia ngomong tentang realitas urban, pengaruh dadaisme katakanlah kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat Abad yang Berlari itu kan dia banyak ngomong tentang Siti Nurbaya, terus dia ngomong tentang Tambo Minangkabau gitu, masuk ke dalam puisi-puisinya. Nah itu kan berarti kan dia agak-agak susah sebetulnya diklasifikasikan tentang Afrizal ini. Ya mungkin mesti dibaca lebih gue nggak tahu ya, gue belum baca mendetil kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kalau Gustav de Ganis nanti gimana gitu ya. Tapi mungkin memang itu upaya di awal gitu. Dan lagi pula dia di Jakarta sih dari kecil. Iya di Jakarta. Tapi kok bisa tetap ada suara-suara tradisi dari orang tuanya atau apa kan. Dan juga ketika lu menyebutkan itu kan tradisi sastra Indonesia, bukan tradisi Minang tertentu, bukan tradisi Jawa tertentu gitu. Jadi mungkin
justru di dalam karya itu tuh polemik itu yang dia refleksikan Iya, tuh. iya. Karena Siti Nurbaya kan bagian dari tradisi sastra Indonesia. Tradisi sastra Indonesia. Jadi yang dimaksud tradisi dalam Afrizal itu tradisinya sastra Indonesia itu bukan tradisi. Iya. Iya. Dia mencoba melepaskan diri juga dari Khairil. Kayak gitu-gitu kan muncul tuh nama-nama itu kan. Iya. Tuh penerbitnya aneh juga tuh buku Abad yang Berlari tuh. Cuma nerbitin beberapa buku doang menurut. Jadi Grace Sambo tuh, Habis itu bangkrut. abis itu bukan, gua nggak tahu bangkrut apa enggak, tapi abis itu udah nggak ada lagi. Cuma Grace 3 atau Grace Sambo yang bilang tuh kayaknya lu tahu nggak sih penerbit buku itu? Apa sih namanya? Gue lupa tuh namanya tuh. Kan belakangan diterbitin ulang dalam satu kumpulan. Nah iya, tapi dulu kan ada tuh yang pertama Ya, banget. Itu tuh apa gitu nama penerbitnya? Nah itu cuma menerbitkan beberapa buku, dan buku menurut Grace itu buku eksperimental semua. Oh, oke. Bukan AKY, itu era sebelum ada AKY. Belum, AKY mah tahun 90-an akhir apa? 90-an akhir kan. 2000 awal malah. AKY Jogja kan? Itu 9 itu yang on off ininya, Ya, majalahnya ya, on ya. off segala macam. Memang itu mencoba melakukan eksperimen juga sih, cuma beda jauh banget. Nah, kalau kayak apa namanya? Ada juga yang posisinya itu misalnya sajak-sajak sufisme. Di era 70-an 80-an kan Iya, Abdul Wahdi. Si WM. siapa Tarji kan belakangan juga ke situ. Belakangan dalam arti tahun-tahun 80-an. Terus pada saat yang sama, bukan pada saat yang sama sih, tapi Joko Pinurbo di tahun 90-an ke sini kan juga Mistik. Katolik kan, agama-agama. Nah, itu kategorinya kalau menurut polemik kebudayaan di mana tuh posisinya tuh? Di mengabdi barat atau ini, karena kayak Joko Pinurbo misalnya, dia kan Anjing, nggak tahu tuh gue. Iya Nggak tahu kan? tuh, gue susah tuh. Aneh kan posisinya. Tapi kalau lu tarik ke dalam politik lebih gampang malah. Gimana tuh? Ya kan ada di zaman perjuangan kemerdekaan pasca PKI dan kan yang dihancurkan Ini tahun 80-an. Iya ngerti, dia kan tanya ke sini tariknya kemana. Oh. Kan susah menurut gua. Nggak ada, kayaknya di sini semuanya tuh hampir semuanya perdebatannya soal Budayaan. bukan kebudayaan, tapi Barat ke dan Timur. Barat dan Timur doang tuh. Islam masuk ke Timur Ya, jatuhnya kalau ya. di sini. Jadi nggak kentara tuh. Ya, Tapi kalau tarik- Katolik, Katolik. Joko Pinurbo kayak gitu. Ya itu mah Maksudnya lah. akulturasi gereja maksudnya. Lu cari aja deh. Sejak kapan tuh Iya. ada misa bergaya Batak, misa bergaya Jawa tuh kan Iya, tahun berapa tuh masih nggak mungkin terjadi sebelum 1960-an. Nggak ada lah itu kayaknya sih, gue rasa satu. Justru kalau misalnya Barat, Katolik gitu masuknya yang mengabdi laboratorium Barat itu. Oh itu, ya. Katolik. Iya. Iya. Nah kalau menurut karya sastra ini gimana? Karya sastra ini. Oh iya, kita harus menyebutnya karya sastra ya. Sebuah puisi yang gagal ini gimana? Anjing, lu sebagai puisi gak gagal, gila lu belum selesai. Oh belum selesai ya? Sebuah puisi yang belum selesai? Atau kita sebut aja Das Kranela? Kebulan lu gila. Oh iya. Gila, parah banget lu. Gimana sebagai puisi yang nggak selesai? Mungkin mulai dari yang Afrizal terus nanti yang ke ini Jadi kalau menurut gue ya Gede men. itu kurang ya. Ya itulah kalau suara palsu kayak Oh, gitu. iya. Suara pasti jadi kecil. Afrizal gimana? Ya pendapat lu tentang tadi posisi Afrizal yang posisinya di tradisi atau di STA atau apa, dan juga nanti hubungannya dengan yang susah diklasifikasikan. Kalau gue nggak tahu ya, kalau menurut gue sih dia merasa bahwa dia tidak di dalam sastra Indonesia kan. Cuma aneh ya, gimana caranya lu bisa berada di luar sastra Indonesia gitu. Meskipun mau di barat, mau di timur gitu, kayak di sini polemik kebudayaan gitu ya. Lanjut dong. Meskipun Karya sastra. bagus. Meskipun misalkan dia berkiblat ke barat atau berkiblat ke timur, tapi dua-duanya tetap sastra Indonesia ada di sini. Oh iya. Oke, berkiblat ke barat atau timur. Berkiblat ke barat, timur, dua-duanya tapi tetap ada di sini. Nah jadi maksudnya sekalipun si Afrizal tadi itu ada di, misalkan dia merasa tidak dalam sastra Indonesia, sedangkan dia itu memasukkan elemen-elemen barat, misalkan kayak dadaisme atau apa gitu ya, tetap masuk ke sini. Masuk ke STA maksudnya? Masuk ke, oh iyalah kalau dalam apa genealoginya ya ke sana. Kalau gue rasa itu bukan problem ya karya sastra ya. Sebuah puisi ini ya, itu menurut gue ya tetap aja dia
ke barat, mau menggali barat, melepaskan seluruhnya Indonesia, melepaskan seluruh tradisi lama, melap-melap tradisi lama, ataupun dia tetap melap-melap tradisi lama demi kebudayaan yang sekarang itu tetap di Indonesia, itu nggak ada problem. Ya memang, tapi kan tadi pertanyaan, dianya merasa bahwa dia tidak bekerja dalam sastra Indonesia toh. Maksud gue tadi ngomong kayak gitu. Tapi kan dia ngakui sendiri di periode abad yang berlari itu dia merasa jejak sastra Indonesia kuat sekali di situ. Awal-awalnya ya? Iya, di buku pertama itu kan, buku pertama dia kan. Nah, jadi dalam arti itu kan tradisinya ya tadi mungkin yang dibilang Berto itu ya, tradisinya tradisi sastra Indonesia itu. Tetap itu. Nah, kalau misalnya kita perluas lagi nggak hanya dalam konteks Orde Baru, kita merambah ke sabar dulu deh, tapi balik lagi dulu tadi. Yang mana? Menurut gua yang kalau misalnya ngelihat di polemik kebudayaan tadi kayak sastra sufi segala macam memang nggak bisa ditemukan tuh. Agak sulit ditemukan ya. Ke dalam polemik di masa ini. Nah, mesti dicek lagi apakah kenapa seperti itu gitu. Tetapi atau jangan-jangan seperti juga sastra-sastra zaman sekarang ya. Misalnya yang menjadi polemik kebudayaan ini adalah geng-geng yang berada di pusaran majalah Pujangga Baru. Artinya kan di situ ada kuratorial tertentu tuh. Ya. Editorial toh. Oh ya, editorial enggak di sini. Ya, editorial tertentu. Ada semacam editorial tertentu yang mungkin tidak memasukkan karya-karya sastra atau perdebatan-perdebatan yang tidak ada di dalam lingkar editor dia. Termasuk tadi yang sufi apa. Karena kan zaman itu tuh Adi Negoro tuh udah punya majalah sendiri tuh. Tentang keislaman gitu, yang itu enggak ada sastranya juga, ada rubrik sastranya. Nah, itu nggak masuk. Panjebar Semangat ada rubrik sastra loh. Nah, itu nggak ada kan pasti di sini. Jadi semacam avant-garde jadi semacam mereka yang mungkin menganggap diri avant-garde di zaman itu berdebat sesama mereka dan tidak memasukkan anasir-anasir tertentu, memasukkan kelompok-kelompok lain di luar dia. Sama seperti misalnya kalau zaman masa sekarang gitu, kita ngecek sebuah buku atau sebuah apa ya, kita bisa cari contoh ya. Katakanlah kritik sastra Indonesia gitu misalnya, kumpulan kritik sastra Indonesia. Apakah kritik-kritik yang ada di dalam FLP masuk juga? Enggak kan? Gitu sih. Walaupun kalau aku ingat-ingat lagi di sini kan ada si Sanusi Pane yang ngomongin tentang Arjuna yang bertapa. Nah, dalam arti tertentu itu motif tentang Arjuna yang bertapa itu kan Arjuna Wiwaha maksudnya kan. Itu kan motif sentral dalam sastra kejawen dan pengaruh kayak si Ki Hajar itu kan kuat kan gitu kan. Dan menurut salah seorang sejarawan bernama Sulaiman Harahap kan juga si Ki Hajar Dewantara ini kan juga terpengaruh oleh gerakan sufisme kejawen. Jadi dalam arti itu bisa dilacak ke Sanusi Pane mungkin toh. Iya bisa, cuma maksud gua tadi maksud gua bukan kalau di situ sih iya ya mereka akan kayak Ki Hajar, Sanusi Pane gitu dengan apa tuh namanya tuh teosofi. Itu kan memang sebuah isu yang dan juga sebuah tema yang cukup gede di zaman itu kan. Nah, tapi maksud gua tadi tuh lebih ke apakah dia melibatkan juga perdebatan seputar kebudayaan Indonesia itu apa, kebudayaan Jawa itu apa di dalam konteks majalah-majalah misalnya Panjebar Semangat. Majalah yang tadi Adi Negoro punya judulnya apa gitu kan. Dan di sini juga kalau ketika orang ngomong timur yang diomongin itu sebagai timur atau Nusantara itu cuma Jawa sama Sumatera kan. Cuma dua itu kan? Dua itu. Yang lain-lain enggak diomongin tuh ya. Padahal kan padahal ada LK Bolang di situ. Ada di sini. Enggak, LK Bolang di dalam konteks Pujangga Baru. Oh iya. Di dalam lingkar ini juga. Sebenarnya ada dia Manado kan. HB Yasin. Iya, benar Gorontalo kan. Meskipun sebagai masih anak baru ya. Terus kayak LK Bohang toh. Ya LK Bohang. Itu tadi ngomong apa? Bolang. Bocah petualang gitu. LK Bohang ya. Tapi perdebatan itu nggak sampai di situ. Dan mungkin dan juga mesti barangkali itu bersamaan dengan imajinasi tentang Indonesianya mereka sih. Oh iya. Soekarno aja imajinasi Indonesianya ketika datang ke semacam bukan ya ND tetapi semacam ke Mamujunya kawan saat ini kan. Gitu. Jadi nggak aneh juga. Bukan nggak aneh juga ya memang
secara kalau kita ngelihat yang gedenya juga memang keadaannya kayak gitu yang memang cacatnya di situ kan. Nah terus juga kayak Lekra Manikebu, itu kan juga posisinya agak susah. Manikebu jelas dia posisinya agak barat, tapi kan Lekra juga nggak sepenuhnya timur kan, dia juga ada realisme sosialis yang Soviet gitu kan. Ya tapi barat timurnya kalau digituin banget kan gimana tuh? Iya. Menurut puisi Indonesia gimana? Menurut Yang saya belum selesai ya. Ya nulis aja lah. Ngelis aja. Enggak, itu gue juga tahu, nggak usah dengerin lu ngomong. Oh gitu. Jadi gimana? Nah, ini kan kita membedah. Nggak apa-apa terusin kalau ini. Kita membedah apa yang ada di dalam karya yang ditulis aja itu gitu. Ya. Apa tadi? Tulis aja lah. Lekra Manikebu. Kan Manikebu kan asalnya di Gelanggang. Gelanggang kan tetap aja posisinya di STA kan. Ini ya. Nah, sementara Lekra kan ditampilkan kontra. Lekra itu ditampilkan sebagai posisi yang timur, tapi kan dia bukan timur juga. Walaupun dia banyak mengangkat nyanyian-nyanyian tradisi dan seterusnya diolah lagi jadi calon arang dan seterusnya itu motif-motif tradisi, tapi kan prinsip bekerja secara artistiknya kan Soviet. Berarti mungkin bukan barat atau timur kali. Tapi mungkin barat dan nasional. Mungkin lebih tepat. Karena kalau hanya barat dan timur ya tadi contohnya tadi Lekra itu misalnya. Atau mesti membedakan bentuk dan isi. Kalau bentuk dan isi kayaknya masih clear apa yang dia omongin nih. Iya. Gimana bentuk dan isi maksudnya? Ya kalau bentuk semuanya pasti barat. Iya. Oh iya. Kalau isi baru bisa berdebat tuh. Dia membawa ideologi apa? Kalau bentuk ya udahlah semuanya. Ya sajak bebas itu. Iya semuanya barat menurut gua. Kita berkiblat misalnya ke seni lama puisi baru itu kan. Kita berkiblat ke seni rupa juga kayak gitu kan. Nah sekarang kalau kita ngomongin tentang pengaruh polemik kebudayaan ini di periode pasca Orde Baru gimana? Kalau misalnya kayak nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Gua rasa sih bukan pengaruh ya Tin. Tetapi mungkin bahasa lebih tepatnya adalah menarik benang merah dari polemik kebudayaan ke sini. Kalau pengaruh sih gua nggak terlalu yakin juga. Karena orang jarang juga baca ini kan akhirnya. Udah ditinggalkan, mungkin udah menjadi pengetahuan umum juga atau apalah gitu. Nggak ada lagi yang melacak genealoginya akun STA, akun Sanusi atau apa. Pernah ada seseorang sih sebenarnya yang melacak itu dengan serius. Dalam konteks dalam konteks ngomongin sastra populer. Itu dia tuh sebenarnya murid ideologis yang sah dari Sitor Situmorang ya. Namanya dia Arif Mulki Hadi. Arif Mulki Hadi. Cemerlang betul anak itu sebenarnya. Cuma entah kenapa agak meninggalkan dunia sastra. Hilang ditelan LSM. Hilang ditelan NGO. Atau hilang ditelan kritik media. Atau hilang ditelan cinta tuh. Mungkin ya, dia banyak tenggelamnya. Dia banyak tenggelamnya tuh orang. Nah, kalau kayak benang merahnya ke misalnya kita cari katakanlah diskusi polemik ya, kita ngomong polemik era-era cybergraffiti itu kan nggak ngomongin ini kan, dia ngomongin medium kan, ngomongin bukan medium juga malah apa tuh, ngomongin display di mana tempat mendisplay karya itu ya maksudnya gitu. Lebih ke situ dia, jadi nggak menarik ke polemik kebudayaan sebetulnya kan, meskipun mungkin ada ya dikit-dikit pasti ke arah situ, tetapi ya ada orang yang bisa narikin, cuma maksudnya mereka sendiri mungkin nggak melakukan itu karena tujuan atau ini perdebatan utamanya bukan di situ gitu, nggak lampu belakang. Terus gimana? Habis nggak apa. Nah, apa namanya? Kalau ini kaitannya dengan apa itu? Apa tadi? Ayo apa? Perdebatan tahun 2000-an ke sini. 2000-an ke sini. Misalnya ada. Nah, kalau misalnya tarik ada tuh. Perdebatan kalau ditarik. Terakhir benang merah tadi ada tuh menurut gua. Tapi agak mungkin terlalu memaksakan ya, nggak tahu. Perdebatan sastra lendirnya Binhat Nur Rohmat. Oh iya, benar-benar. Udah ranjangnya tuh. Dan setelah itu dia demonstran seksi. Mata bor merah berkilat itu kan. Setelah itu kalau nggak salah tuh Binhat juga menerbitkan buku kumpulan esai perdebatan dia juga itu. Oh iya. Nah, jadi kalau mau ditarik bisa tuh. Meskipun kita kayak nyari kayak ini berarti misalnya kebebasan mengekspresikan tubuh segala macam bisa ditarik ke arah ini ya sebenarnya semangat modernisme nih. Terus satunya yang nggak boleh lah sastra nggak boleh ngomongin hal-hal yang
dalam Tapi tanda tadi lu kutip. sendiri bilang bentuk sama isi doang perdebatannya. Ini kan isi gue sebutnya. Ini kan isi. Tadi apa lu bilang? Apa? Oh iya isi ya. Isi lah. Nah, nggak boleh mengumbar yang kayak gitu sastra Indonesia. Nah, itu kan berdebat tuh mereka tuh. Bisa nggak tuh ditarik kayak gitu? Iya. Itu tahun berapa sih tuh? Kalau 2000-an awal tuh. bukan 2005-an ya? Ya awal lah. Ya, sekitar itu. Terus juga ini apa? Polemik misalnya kayak Hutan Kayu sama Bumi Putra. Itu kan juga nariknya Kalau itu nariknya lebih dekat dikit. lebih ke Lekra Manikebu. Kalau misalnya Lekra Manikebu mau kita tarik ke sini bisa. Ya, jadi lewat ini ya. Larinya gitu tuh. Terus perdebatan lain apa ya di sastra Indonesia? Kalau masa-masa itu kan juga rame ini mulai 2000-an menjelang akhir dekade pertama 2000-an itu kan postkolonial toh. Ketika kita ngomong postkolonial, kritik sastra postkolonial kan otomatis ngomongin kebudayaan barat timur itu. Iya. Pastinya tercermin kayak misalnya di puisi-puisi. Nah, iya tapi postkolonial ini kan sebagai metode kan? Ya dalam kritik lebih dalam kritik kan, maksudnya kalau di sini enggak nih, maksud gua enggak visi tepatnya kalau di sini. Oh ya. Kalau postkolonial tuh metode tuh. Gimana kalau mau dibelahnya gimana coba? Kalau di postkolonial kan kesadaran tentang yang intinya kan bahwa ada kesadaran untuk ngulik lagi akar kebudayaan kan, yang masyarakat bekas jajahan. Ini postkolonial sebagai semangat nih, ya, bukan metode kritik nih. Ya. Oke. Misalnya kayak Jeffrey Al-Qadiri. Ya, Jeffrey Al-Qadiri kan namanya kan? Iya. Nah itu menulis tentang sejarah juga, sejarah Jakarta dan seterusnya dalam puisi-puisinya dia kebetulan juga sejarawan kan. Dan dalam banyak hal dia mengkaitkan dengan hubungan-hubungan kolonial gitu, warisan masyarakat kolonial dan seterusnya. Ada kesadaran kayak gitu, walaupun nggak langsung kelihatan jelas posisinya dia di Sanusi Pane atau si STA gitu. Paling nggak ada lah kesadaran untuk puisi Indonesia sendiri karya seperti itu yang tahun-tahun 2000 akhir gitu seperti Martin Bell atau kekinian yang sangat bersemangat postkolonial itu apa misalnya? Gua. Iyalah, kan puisi Indonesia kan maksudnya lu. Tadi gua sastra Indonesia toh. Ya dua-duanya. Dua-duanya lah. Kurang lebih lah. Kurang lebih gitu. Semacam Edo itu salah. Semacam Goblok. Coba lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Gua tamu istimewa banget nih ya. Gua ngomong. Lu tuh kayaknya gue lihat lebih berkonsentrasi pada celetukan yang khas gitu. Khas. Karena tidak masuk ke dalam perdebatan. Jadi coba. Kan gue suara-suara subliminal. Ya, coba. Apa tadi pertanyaannya? Ulangin, Tin. Coba ulangi. Jadi kan itu apa puisi-puisi era 2000-an. Oh, posko. Postkolonial itu kan muncul kesadaran itu kan. Banyak banget yang mengangkat itu. Misalnya kayak ketika Pram naik lagi tuh, itu kan dia banyak mengangkat tradisi-tradisi perjuangan nasional dan seterusnya. Calon arang. Lagi soal calon arang kayak gitu. Terus juga satu lagi apa ya? Mangir kayak gitu. Itu di era 2000-an awal kan lumayan ini. Jadi kalau karya-karya kesini bangetnya? Nah, kalau lu ngelihat gimana karya-karya sastra Indonesia ini? Sejauh yang lu baca ya, nggak perlu disclaimer bahwa gue jarang baca sastra Indonesia, nggak perlu. Ya yang dari sedikit itu aja. Ya. Terutama 2010 ke sini. 2010 ke sini, apakah postkolonial apa gimana? Nggak ada yang bisa ditarik ke masalah-masalah polemik kebudayaan nggak sih? Ya kalau itu posisi barat. Ada lah. Ya, yang kelihatan outlooknya barat banget. Ada lah itu. Misalnya biar gue yang ngomong ya, lu anjing banget. Coba. Misalnya gimana? Yang barat banget, yang timur banget gitu. Mungkin terutama sekarang ya, jadi makin kuat juga karena kita udah nggak ngomongin lagi itu lokal, kesadarannya tuh global lokal dan itu terutama mungkin ya setelah munculnya internet ya tahun 90-an itu dan semakin cepatnya dia berkembang. Dulu tuh kita masih pakai internet 3T itu, tak pernah dengar nggak? 1T, 3T gitu. Sekarang kita udah tertinggal, terluar, terdepan itu. Betul. Kan? Sekarang kita udah. Tukar tempat itu, lu sini ke sini. Kenapa? Pengen aja. Oh boleh, gue juga dong. Enggak, lu situ aja tetap. Lu tetap. Oh kenapa? Nggak apa-apa. Gila aja menarik. Mulai polisi.
Terus itu tadi gimana? Gue ngomong ke siapa nih? Nah, ya gitu, semakin cepat internet, terus mulai banyak terbuka apa? Lama kan? Ya itu tiap kali kayak gini nih. Ada yang nongkrong dulu. Nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu baru jalan. Ntar malaman dikit ada ini tuh jualan es. Ting ting gitu. Sekoteng kali. Iya, sekoteng. Bukan es itu bukan es. Terus? Ya, jadi gimana? Yang karya-karya 2000-an gitu. Makin muncul kan informasi. Kalau zaman dulu tuh kita lihat misalkan mungkin dalam konteks sastra dan seni misalnya ya. Dulu tuh orang terpapar dengan luar itu hanya kalau misalkan keluar negeri atau temannya keluar terus dibawakan buku. Kalau setelah zaman internet itu jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau kayak misalnya kita sekarang mau download buku gitu, kita ada Libgen kan, nah gitu. Jadi kita bisa dapat lebih gampang dan kayaknya sih hasrat semua orang kan pengen jadi keren ya. Oh gitu ya. Mereka cari dari pengamatan lu terhadap diri lu sendiri secara sastra Indonesia. Secara sastra Indonesia. Saya sebenarnya pengen keren, cuma nggak tahu caranya. Anda dengan sendirinya keren karena Anda sastra Indonesia. Oh iya betul. Nah jadi mereka mulailah cari-cari apa sih yang paling mutakhir gitu dan selalu kan nyarinya tuh yang paling mutakhir gitu. Kayak nggak mesti avant-garde, cuma kayak misalnya pemenang Nobel terakhir. Oh ya. Atau pemenang Man Booker Prize terakhir gitu. Bukan Man Booker Prize. Booker kan O-nya dulu. Iya, gue kirain Boket. Ya, Man Booker Prize, terus ya gitu-gitu. Jadi nuansanya jadi semakin banyak yang keluar gitu. Tapi ya kayak gitu. Nah, misalnya kayak karya-karya ini, kita kasih contoh ya misalnya. Contoh. Kalau untuk yang Anda timur, mau menjebak saya? Oh enggak. Oh, kelihatan udah mulai politik ini. Kalau yang kayak timur, misalnya yang ke timur-timuran, kelihatan banget motif timurnya kuat itu. Gunawan Marianto, kan banyak banget mengambil tema-tema wayang di puisinya kan. Nah, sedangkan kalau yang barat misalnya siapa? Michael Johanni mungkin? Michael Johanni itu kan bahkan mencampurkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Italia atau bahasa manapun Perancis gitu-gitu kan. Nah itu menurut sejarah sastra Indonesia gimana? Sekarang saya sejarah sastra. Sekarang saya jadi sejarah sastra. Gimana? Gimana? Fenomena itu, lu melihat fenomena itu dalam kaitannya dengan polemik tadi itu? Kaitannya dengan polemik ya. Enaknya gimana itu? Enaknya gimana ya? Benang merahnya tadi itu loh. Ya. Ya kalau benang merahnya udah jelas lah. Apa? Ya ada. Gimana benang merahnya yang ada itu gimana, jelasin dong? Iya, bahwa yang satu itu semacam kayak Sanusi Panenya. Itu Gunawan Marianto nih. Iya. Iya benar. Nah ada yang STA-nya gitu. Itu semacam? Itu semacam tadi siapa yang nama itu disebut? Michael Johanni. Oh, Oke. Gitu. Nah, kayak misalnya kan juga banyak tuh kalau Michael Johanni kan bukan hanya satu ya, tapi dia kan bagian dari satu gejala juga di tradisi sastra kita sekarang kan. Misalnya kayak yang menulis dalam bahasa Inggris. Siapa aja ya? Banyak penulis-penulis muda rata-rata tuh, jurnal Murmur dulu kan ada tuh. Murmur House. Masih udah enggak ada ya? Udah nggak ada, nggak tahu aku. Udah nggak ada ya kayaknya ya. Penerbitnya apa namanya? Murmur House. Enggak. Lupa gue. Ada KPG. Anakannya KPG itu ya? apa namanya? Jurnal Ruang. Bukan. Jurnal Ruang juga udah nggak ada loh. Udah ada. Penerbit apa itu? Waktu itu sih yang ilustrator juga tuh yang datang ke Lupa. apa sih namanya itu? Gimana? Ya kayak gitu tuh gimana? Maksudnya? Fenomena itu. Lu mau bacanya gimana? Kan banyak tuh yang udah bahkan menulis dalam bahasa Inggris gitu. Apakah Anda sebagai sastra Indonesia merasa itu bagian dari diri Anda gitu? Oh, bagian. Tetap bagian karena saya sebagai sastra Indonesia ya. Saya itu nggak kecil. Oh, gede ya? Gede.
Oke. Gede. Saya itu nggak kecil, jadi saya bisa mengakomodir siapapun. Dan saya sebagai sastra Indonesia bukan tempat saya untuk bilang bahwa ini kamu bukan, ini kamu iya. Karena saya sebagai sesuatu yang besar bisa merangkul semuanya. Gitu. Termasuk Shakespeare. Oh bukan. Jadi bagaimana Anda sebagai sastra Indonesia mendefinisikan diri Anda kalau gitu? Oh, saya tidak mendefinisikan. Jika Anda harus mendefinisikan diri Anda, Nggak bisa. kenapa? Karena saya kan post factum. Saya didefinisikan oleh penyusun saya. Jadi bukan saya yang mendefinisikan. Kamu sebagai sastrawan ada di dalam saya, kamu juga. Kalau begitu begini. Apa yang Anda harapkan jika orang mendefinisikan Anda? Saya tidak punya harapan. Saya lesat dalam Anda, saya lesat dalam Anda. Gimana saya bisa punya harapan? Tapi tadi dibilang Shakespeare bukan bagian dari Anda. Berarti Anda membuat batas. Loh enggak, di situ kan ada Indonesia. Oh.